bekerja ke Jepang sebagai tenaga caregiver. Jadi bukan hanya Indonesia saja, sudah ada beberapa negara juga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kami juga, Vital Corporation. Ya, kemudian peluang kerja caregiver di Jepang, ya, atau biasa juga disebut SSW, ya, panjangan dari Specific Skill Worker, yang mungkin selama ini juga sudah Bapak Ibu serta adik-adik kalian semuanya sudah dengar ya mengenai SSW ini, dan hari ini nanti kita akan kupas tuntas mengenai SSW tersebut. Ya, selanjutnya sebelum saya jelaskan mengenai program SSW atau Specific Skill Worker, maka di sini saya ingin memperlihatkan dulu video ya agar adik-adik semuanya semangat ya. Ini adalah video dari siswa-siswi kami yang memang sekarang sudah bekerja di Jepang. Ya, seperti itu. Ya, mari kalau begitu kita lihat saja videonya bersama-sama ya. Perkenalkan, nama saya Roda Tujana. Nama saya Mairo. Nama saya Nita. Kami berdua dari Stikes Keluarga Bunda Jambi. Dan saya dari Stikes Kendedes Malang. Kalian bisa bekerja di Jepang melalui PT Koba Mirai Japan. Dan saya kira-kira 8 bulan bisa untuk pergi kerja ke Jepang. Kurang lebih 1 tahun menunggu proses pemberangkatan untuk berangkat ke Jepang. Kurang lebih saya menunggu 1 tahun untuk berangkat ke Jepang. Bagi teman-teman yang lulusan Akbid Kebidanan di seluruh Indonesia, jika ingin berminat, ingin mencapai impiannya ke negeri Sakura Jepang, bisa menghubungi PT Koba Mirai Japan yang link di bawah ini. Oke. Kita tunggu di Jepang ya. Ya, minasan. Mata nihon ni aimashou. Sayonara. Halo semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, kami adalah siswa-siswi LPK Koba Mirai Japan yang sudah ada di Jepang. Sekarang posisi kita ada di Okayama. Kita akan bertempat di Kagawaken. Jangan lupa untuk semuanya anak-anak SMK yang udah pada lulus atau siswa-siswa perawatan yang ingin gabung ke sini, silakan masuk dan cek Instagram, Facebook LPK Koba Mirai Japan. Oke. Cepat Rara. Kopi kan Japan. Yo, berdua no. Udah belum sih? Konnichiwa. Konnichiwa. Di Kagawa nih, lebih tepatnya di Kastil Marugame. Kami magang di Jepang melalui Yayasan Koba Mirai Japan. Perkenalkan, nama saya Rauda Turjana. Saya Triwandari. Kami berdua bekerja di Jepang di bidang kesehatan. Yap, dan ada bidang-bidang lainnya seperti Mas. Halo, nama saya Singgi. Saya di bagian pengelasan di Jepang. Nama saya Yusuf. Saya engineering di bidang pengelasan. Bagi teman-teman yang ingin mewujudkan impiannya, bisa segera menghubungi Koba Mirai Japan, bisa lewat Facebooknya, Instagram, Follow IG-nya Koba Mirai Japan dan bisa ditanyakan segera ke adminnya. menghubungi Koba Mirai Japan. Ya, mata nih. Mantap. Ya, oke, ya itu tadi video dari LPK Koba Mirai Japan untuk siswa-siswi kami yang memang saat ini posisinya sudah berangkat atau sudah bekerja di Jepang. Ya, kemudian ini ada video juga fasilitas Koba Group untuk pelatihan skill Kaigo atau caregiver. Ya, kita langsung aja ya, kita lihat videonya.
Ini adalah tempat untuk pelatihan prakteknya ya. Ya, itu tadi barusan adalah tempat untuk pelatihan praktek untuk caregiver atau perawat lansia yang memang kami sudah sediakan tempatnya. Jadi untuk kelas ini memang disediakan pelatihan tersebut selama 1 bulan sebelum mereka berangkat ke Jepang. Jadi tujuannya adalah agar ketika nanti sudah berangkat atau bekerja di Jepang, para peserta tersebut sudah tidak kaget lagi nanti ketika langsung bekerja di Jepang. Karena nanti di sini akan kita berikan pelatihan prakteknya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah tadi kita sudah menonton video untuk siswa-siswi Koba yang memang sudah bekerja ke sana, tadi ya sudah lihat ya, mereka begitu bahagia, begitu senangnya sekarang sudah bekerja di sana, dan sekarang juga tadi sudah lihat untuk video mengenai fasilitas dari Koba Group untuk tenaga caregiver ya, untuk workshopnya kurang lebih seperti itu. Dan sekarang saya akan lanjutkan untuk alamat nih, mengenai alamat lokasi kantor kami yang ada di Indonesia baik maupun yang ada di Jepang. Ya, jadi untuk alamat dari Koba Mirai Japan atau Takumi Koba Indonesia itu sendiri, alamatnya di Jalan Proklamasi Raya nomor 27 Sukma Jaya, Kota Depok ya. Jadi posisinya atau tepatnya di Kota Depok untuk alamatnya ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu guru sekalian atau adik-adik sekalian yang memang ingin berkunjung atau ketika main ke Jakarta bisa mampir ke kantor kami ya untuk bermain dan juga bertanya-tanya mengenai program pemagangan maupun program SSW atau Specific Skill Worker seperti itu. Selanjutnya ada alamat kantor kami yang ada di Jepang yang seperti tadi di awal juga Sensei sudah sampaikan sebelumnya. Di alamatnya di Shimorumaichi ya, Takasaki Gunma 3700034 seperti itu ya. Ya, Pak Hapsi, mohon maaf suaranya mantul ya Pak. Halo? Tidak mantul Pak. Iya, tadi mantul. Ya, oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Ya, baik, itu tadi alamat untuk kantor kami yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang ya. Selanjutnya di sini untuk legalitas lembaga kami atau Koba Mirai Japan itu sendiri ya, atau Takumi Koba Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir ya, LPK kami atau perusahaan kami memang sudah sangat terpercaya, artinya surat-surat semuanya perizinan sudah lengkap dan sudah terdaftar semuanya. Yang pertama mulai dari Registered Support Organization ya atau RSO, itu juga sudah terdaftar di Jepang untuk Vital Corporation itu sendiri, dan juga untuk izin lembaga pelatihannya nih untuk LPK-nya itu sendiri juga sudah terdaftar dikeluarkan oleh Wali Kota Kota Depok, dan selanjutnya LPK kami juga sudah terakreditasi ya untuk lembaga pendidikan tersebut ya, pendidikan bahasa Jepangnya, dan juga seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Hapsi ya, ada LPK yang memang tidak bisa mengirimkan para pemegang atau tenaga kerjanya, akhirnya dikirimkan ke LPK lain. Kalau kami di sini juga sudah terdaftar untuk standing organization ya, artinya memang LPK kami juga sudah bisa mengirimkan para peserta magang ke Jepang langsung tanpa harus mengirim lagi ke perusahaan lain ya atau ke LPK lain. Jadi di sini memang kami sudah mengirimkan peserta magang baik maupun peserta atau kerja yang ingin bekerja di Jepang. Ya, oke. Selanjutnya di sini ya untuk Koba Mirai Japan sendiri ya. Untuk Koba Mirai Japan itu sendiri mengenai SSW atau Specific Skill Worker atau Tokutegino ya, ini
dikeluarkan visa tersebut itu sejak 1 April 2019 tahun lalu oleh pemerintah Jepang. Nah, kebijakan tersebut itulah yang membuat akhirnya kami dari perusahaan sebagai lembaga penyedia tenaga kerja akhirnya mengambil kesempatan tersebut untuk membantu para tenaga kerja yang ingin bekerja ke Jepang. Kenapa? Karena pada tanggal 1 April itu ya Jepang sudah mengeluarkan visa kerja dan juga sudah kali membutuhkan para tenaga kerja asing ya, dan itu sudah mencapai 345.150 orang. Begitu banyak kebutuhannya akan tenaga kerja asing yang memang untuk dipekerjakan di Jepang. Nah, oleh karena itu di sini kami mengambil kesempatan tersebut dengan merekrut para peserta khususnya di bidang caregiver atau perawat agar bisa bekerja ke Jepang. Ya, dari total 345.150 orang tersebut itu terbagi menjadi 14 bidang ya, 14 bidang atau sektor. Jadi ada restoran, perhotelan, ya ada perkapalan, terus juga ada pengelasan, juga ada pertanian seperti itu. Tapi dari 14 bidang sektor tersebut kami dari Koba Mirai Japan atau Koba Group hanya berfokus kepada caregiver saja. Makanya dalam hal ini untuk sosialisasi kami lebih fokus kepada pada lulusan SMK perawat, D3 perawat atau S1 keperawatan seperti itu. Karena untuk kebutuhan perawat itu sendiri besar sekali yaitu 60.000 orang ya, yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya di sini apa sih itu caregiver ya? Mungkin dari teman-teman semuanya di sini ya, Bapak Ibu guru sekalian serta adik-adik sekalian masih ada yang belum tahu ya pengertian dari caregiver. Jadi caregiver atau perawat lansia merupakan seseorang yang bertugas membantu mengurus keperluan pribadi ya orang yang lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini mengingat mulai melemahnya fungsi jasmani dan rohani para lansia tersebut. Ya, jadi nanti tugasnya para adik-adik sekalian nih ya yang ingin bekerja ke Jepang, yaitu membantu para lansia atau orang yang memang sudah tua untuk menjalani kehidupannya, ya seperti membantu makan, ya membantu berjalan, seperti itu. Ya. Kemudian untuk tugasnya nih, secara lebih detail apa aja sih? Ya, untuk tugas-tugasnya di sini yang pertama melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Ya. Yang kedua, membersihkan kamar tidur lansia. Yang ketiga, memandikan lansia. Selanjutnya, melayani lansia pada saat BAB dan BAK. Ya, berikutnya membersihkan mulut dan gigi palsu pada lansia. Yang keenam, membantu lansia mencuci rambut, ya, keramas ya. Kemudian juga membantu jalan pada lansia. Memindahkan lansia ke kursi roda, ya, misalnya dari kasur ke kursi roda atau dari kursi roda ke kasur sebaliknya, seperti itu. Dan juga memberikan makanan dan minum kepada lansia. Nah, di sini juga perlu diketahui ya untuk adik-adik sekalian bahwa untuk membantu lansia tersebut ada bisa dibilang ada 3 kategori. Artinya yang pertama memberikan bantuan secara total, yaitu diberikan kepada lansia yang memang sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri. Artinya makan, buang air besar itu sudah di tempat tidur. Artinya memang dia sudah tidak bisa jalan-jalan, artinya hanya di tempat tidur saja. Nah, itu biasanya bantuan total seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ya memberikan bantuan bagian, yaitu memberikan bantuan kepada lansia yang memang dia masih bisa beraktivitas pada dasarnya, hanya memang perlu dibantu. Seperti misalnya contohnya lansia tersebut sudah stroke sebelah, ya stroke sebelah, artinya dia masih bisa tetap menjalankan aktivitas tapi dibantu seperti itu ya. Tetap ada bantuan dari adik-adik sekalian nanti ya. Seperti itu. Dan juga ada lagi yang ketiga, yaitu hanya mendampingi saja.
Artinya lansia tersebut masih bisa menjalankan aktivitasnya, hanya memang perlu dipantau terus, didampingi. Khawatir nanti terjatuh atau seperti apa, tapi tetap perlu dipantau terus ya, didampingi pada saat makan, pada saat berjalan ke kamar mandi seperti itu. Jadi tidak semuanya serta-merta nanti adik-adik sekalian di sana bekerjanya hanya misalnya yang berat-berat saja, semuanya tidak seperti itu juga. Jadi nanti tergantung kondisi dari lansia tersebut ya. Itu yang perlu dipahami. Selanjutnya, yaitu di sini mengenai persyaratan nih. Tadi kita sudah bahas ya mengenai tugas-tugasnya untuk caregiver atau perawat lansia itu apa saja, tadi sudah tahu. Nah, sekarang persyaratannya ya, langsung saja. Jadi, syarat untuk bekerja menjadi perawat lansia atau caregiver di Jepang, yang pertama usianya minimal 18 tahun, atau sudah lulus SMA ya, atau SMK, sudah lulus ya. Kemudian yang kedua, lulus ujian kemampuan bahasa Jepang, ya setara dengan JLPT N4 atau JFT Basic A2. Seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, lulus ujian skill kompetensi care worker atau caregiver. Ini juga. Jadi tidak hanya lulus ujian bahasa Jepang saja, tapi peserta tersebut juga harus lulus ujian skill keperawatannya. Seperti itu. Dan juga yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Dibuktikan dengan MCU. Artinya siswa tersebut memang dinyatakan benar-benar fit atau sehat ya pada saat nanti akan bekerja ke Jepang. Ya. Dan ini adalah gambaran atau contoh dari sertifikat bahasa Jepang. Kalau yang ini ya, ini JFT Basic A2 atau setara dengan N4. Nah, yang ini adalah salah satu contoh sertifikat skill ya untuk care worker atau keperawatan. Nah, sertifikat inilah nanti yang digunakan pada saat ingin bekerja menjadi tenaga caregiver atau care worker di Jepang, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini mungkin adik-adik masih bingung juga nih mengenai apa sih tadi JFT Basic itu apa sih? Tadi kan Sensei bilang kemampuan bahasa Jepang gitu ya. Terus kemudian ada lagi JLPT. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sih? Nah, di sini saya akan coba jelaskan mengenai perbedaan dari JLPT dan JFT Basic. Nah, pertama, untuk JLPT itu kepanjangannya adalah Japanese Language Proficiency Test. Jadi, JLPT ini memang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah Jepang langsung. Ya, pemerintah Jepang langsung yang memang soal-soalnya semuanya itu sistemnya dikirim dari Jepang ke Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk sertifikasi bahasa Jepang ini sangat penting sekali digunakan untuk ya keperluan pertama pada saat ingin bekerja ke Jepang. Kemudian pada saat ingin melanjutkan pendidikan ya, pendidikan ke universitas atau kampus-kampus yang ada di Jepang. Itu sangat dibutuhkan sekali biasanya. Ya. Kemudian untuk JLPT sendiri atau tes kemampuan bahasa Jepang ini sendiri terbagi menjadi 5 tingkatan atau 5 level. Yang pertama yaitu paling rendah itu paling mudah lah, itu N5. Kemudian di atasnya lagi N4. Ya. Kemudian di atasnya N4 N3. Dan di atasnya N3, N2, kemudian ada N1. Nah, untuk kalian yang ingin bekerja ke Jepang, tidak perlu sampai N1, cukup sampai N4 saja. Ya, cukup sampai N4 saja. Kalau kalian sudah punya ini, sudah cukup untuk level bahasa Jepangnya. Ya, itu yang perlu dipahami. Ya, selanjutnya ujiannya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, pada bulan Juli dan di bulan Desember. Ya, jadi pelaksanaannya dalam 1 tahun hanya 2 kali, yaitu di bulan Juli dan Desember. Seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya, ya untuk ujian yang bulan Juli biasanya di bulan Maret. Di bulan Maret itu sudah mulai dibuka pendaftarannya. Kalau yang di bulan Desember biasanya di bulan awal-awal September itu sudah dibuka. Ya. Kemudian untuk biayanya nih berapa nih? Kalau mungkin ada yang bertanya. Untuk biaya JLPT itu berapa untuk level N4? Yaitu harganya Rp130.000. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil ujiannya 1 bulan setelah mengikuti ujian tersebut. Jadi kalau misalnya mengikuti di bulan Januari, awal Januari berarti nanti di
di awal Februari itu baru ketahuan hasilnya, lulus atau tidaknya. Karena nanti sistem ujiannya itu seperti UN ya. Jadi pada saat UN itu jadi manual, di kertas seperti itu. Dan untuk lokasi ujiannya, karena memang JLPT ini sudah lama sekali diselenggarakan di Indonesia, jadi sudah tersebar di kota-kota besar. Ada di Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Denpasar, Padang, Yogyakarta, Manado, dan Palembang. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, buat teman-teman nanti yang memang ingin mengikuti ujian JLPT, tidak mesti harus ke Jakarta ya. Jadi bisa nanti dicari kota-kota yang terdekat dari rumahnya masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya ada JFT Basic. Nah, JFT Basic atau Japan Foundation Test ya. Ya, ini adalah ujian kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan untuk memperoleh izin status ya SSW atau izin bekerja ke Jepang seperti itu ya. Jadi bedanya JLPT sama JFT Basic ya. Sebenarnya kalau untuk penggunaannya sama-sama, tapi kalau untuk JFT Basic ini lebih fokus kepada untuk bekerja ya. Sementara kalau JLPT bisa untuk bekerja juga, bisa untuk study juga ya, untuk melanjutkan pendidikan. Dan selanjutnya ada JFT Basic, dilaksanakan dengan metode CBT atau Computer Based Test. Jadi untuk pelaksanaannya itu berbeda dengan JLPT. Kalau JLPT tadi manual, yang tadi Sensei bilang yaitu pakai kertas, dibulet-buletin gitu ya, ngisinya seperti UN. Nah, tapi kalau untuk JFT ini dilaksanakannya dengan sistem CBT, yaitu Computer Based Test. Jadi seperti pada saat ingin membuat SIM ya, seperti itu. Jadi tesnya seperti itu. Kemudian untuk JFT di sini memiliki 6 level tes. Kalau tadi JLPT ada 5, nah kalau untuk JFT ada 6. Ada A2 tingkatan paling rendah, A1 dari A1 paling rendah, kemudian ada A2, B1, B2, C1, C2. Tapi nggak perlu sampai C2. Adik-adik semuanya cukup sampai di A2 saja, karena ini sudah setara dengan N4. Seperti itu. Untuk ujian pelaksanaannya, dia lebih banyak ya dibanding dari JLPT. Ya, untuk ujiannya 1 tahun 6 kali. Ya, di bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Ya. Kemudian untuk biayanya, untuk JFT sendiri lebih besar, yaitu 400.000 dibanding dari JLPT. Karena ini sudah sistem CBT ya. Dan untuk hasilnya, dia bisa langsung ketahuan pada saat itu juga, setelah selesai mengerjakan soal tersebut. Jadi tidak perlu menunggu 1 bulan. Ya, adik-adik ya. Ya, kemudian untuk lokasi ujiannya, ini kan masih baru untuk pelaksanaan JFT ini ya. Jadi baru ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi memang ada rencana dari pemerintah ingin melaksanakannya di Medan, ditambah lagi ya, di daerah Medan. Seperti itu. Ya, oke. Sampai sini udah paham ya adik-adik ya untuk mengenai level atau kemampuan bahasa Jepang dari JLPT sendiri maupun JFT. Nah, selanjutnya di sini adalah tadi syaratnya adalah kan selain lulus ujian kemampuan bahasa Jepang, juga peserta tersebut harus lulus ujian skill kompetensi keperawatan. Nah, di sini untuk ujian skill kompetensi bidang keperawatan ada 2 macam ya. Yang pertama ujian keterampilan bidang keperawatan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ujian bahasa Jepang, ujian skill ya keperawatan dalam bahasa Jepang. Jadi ada 2, yang satu versi bahasa Indonesia, yang kedua versi bahasa Jepang. Untuk yang versi bahasa Indonesia terdiri dari 45 soal dan juga waktunya 60 menit. Sistemnya sama ya, sistem CBT juga, yaitu Computer Based Test, jadi tidak manual. Dan berikutnya untuk ujian skill yang versi bahasa Jepang terdiri dari 15 soal adik-adik sekalian ya. Jadi terdiri dari 15 soal, nah waktunya 30 menit, lebih singkat ya. Seperti itu, sistemnya sama CBT juga. Nah, untuk ujiannya dilaksanakan setiap bulan. Kalau tadi JFT setiap di bulan ganjil, bulan 1, bulan 3 ya,
Nah, kalau untuk ujian skill itu setiap bulan dilaksanakannya. Nah, untuk biayanya yaitu 264.000 untuk dua-duanya ya, baik yang versi Indonesia maupun yang versi Jepang. Seperti itu. Nah, untuk pengumuman hasil ujiannya juga langsung bisa diketahui setelah selesai mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk lokasinya sama ya dengan JFT, masih di Jakarta, Bandung, dan Surabaya saja. Ya. Nah, untuk info detailnya nanti bisa lihat di web yang ada di bawah ini ya, nanti bisa difoto. Oke ya. Seperti itu. Ya. Berikutnya, nah tadi sudah tahu ya mengenai JLPT, JFT, kemudian ujian skill. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, Sensei, pelatihannya berapa lama sih untuk bahasa Jepang itu, Sensei? Sampai dia mengikuti tes tersebut. Untuk bahasa Jepang, waktu pelatihannya yaitu 6 bulan atau 500 jam. Ya, targetnya dari 6 bulan tersebut, siswa tersebut harus lulus ujian JLPT N4 atau JFT Basic A2. Ya, itu targetnya. Selanjutnya untuk pelatihan skill keperawatan, waktunya berapa lama? 1 bulan. Dia lebih singkat ya. Kalau untuk skill hanya 1 bulan saja atau setara dengan 120 jam. Ya. Kemudian untuk selama 1 bulan tersebut, para peserta memang ditargetkan untuk lulus ujian skill keperawatan baik bahasa Indonesia maupun yang bahasa Jepang. Jadi totalnya adik-adik sekalian semuanya ada berapa? 6 bulan tambah 1 bulan, 7 bulan. Untuk pelatihannya saja ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah salah satu contoh siswa kami yang memang sudah bekerja ke Jepang, izin tinggalnya sudah keluar. Nah, ini adalah Certificate of Eligibility ya atau COE yang biasa disingkat ya. Ini adalah surat keterangan yang berisi layak atau tidaknya si peserta atau calon tenaga kerja tersebut ketika ingin bekerja ke Jepang. Ketika dokumen sudah diproses, dikirimkan oleh dari kami ke imigrasi Jepang, dan imigrasi Jepang sudah mengeluarkan sertifikat ini atau COE, maka peserta tersebut sudah dipastikan bisa untuk bekerja di Jepang. Jadi inilah ya yang menentukannya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk job order caregiver atau perawat lansia, ya itu di daerah mana saja? Ya di sini untuk perusahaannya yaitu ini contoh saja ya yang memang sudah ada saat ini, yaitu di Sakai Fukushi Hojing, yaitu di Gunma dekat kantor kami yaitu Vital Corporation ya. Kebetulan ini dekat ya dengan kantor kami yang ada di Jepang. Kemudian juga untuk jenis pekerjaannya care worker. Nah kebutuhan orangnya ya yaitu 100 orang per bulan, bayangkan besar sekali kan? Ya kebutuhannya dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk gajinya, nah ini yang mungkin adik-adik yang tunggu-tunggu gajinya berapa sih Sensei? Penasaran nih saya Sensei. Nah untuk gajinya itu 176.000 yen atau setara dengan 22 juta per bulan adik-adik. Bayangin coba ya. Kalau adik-adik misalnya nanti bekerja ke Jepang dengan gaji sekian, itu tiap hari bisa tiap bulan bisa beli HP ya. Seperti itu ya. Ya, kemudian juga untuk jam kerjanya ada 160 jam per bulan atau sehari 8 jam. Sama ya, kalau untuk jam kerjanya sama dengan sistem di Indonesia. Tapi yang memang gajinya bisa dibilang cukup besar sekali ya. Untuk adik-adik sekalian yang ingin memang bekerja di Jepang. Itu sebagai motivasi juga ya. Oke. Selanjutnya, tidak hanya tadi di Gunma, ada juga yang di Aichi ya, alamat kantornya ya. Kemudian penempatannya ya ini ya, tadi 1 di Gunma, 2 di Aichi. Kemudian jenis pekerjaannya sama care worker dan ini 1.000 orang per tahun. Kebutuhannya sangat besar sekali. Ya. Dan untuk gajinya sama, ya jam kerjanya juga sama, yaitu 22 juta per bulan. Gaji yang sangat fantastis sekali ya. Untuk teman-teman semuanya adik-adik yang memang sangat muda sekali, sangat belia sekali ketika bekerja ke Jepang dengan gaji segitu, bayangkan coba ya. Ya, selanjutnya ya, untuk kondisi kerja care worker atau keadaannya di sana tuh seperti apa sih untuk jam kerjanya gitu. Nah, untuk jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 6
ya untuk shift pagi, kemudian untuk shift siang dari jam 17, jam 5 sore sampai jam 10 malam ya maksudnya. Nah, kemudian nanti jika para peserta tersebut sudah bisa bekerja secara mandiri, artinya tanpa didampingi lagi oleh seniornya atau oleh senpainya, maka biasanya peserta tersebut itu akan diberikan shift malam. Nah, dengan diberikan shift malam artinya berarti ada tambahan lagi untuk peserta tersebut. Artinya dari gaji tadi 22 juta itu bisa tambah lagi, bisa lebih besar lagi kalau ada shift malam, ya. Nah, setelah bekerja itu juga para peserta tersebut jangan khawatir ya, tetap mendapatkan waktu istirahat ya, seperti kerja di Indonesia juga. Jadi ada jam-jam istirahatnya. Ya, terus juga nanti ada jam-jam coffee break juga biasanya ya, 10 menit itu 2 kali biasanya. Sama pas istirahat siang, jam makan siang itu juga ada. Dan juga untuk libur dan cutinya nih, hari libur sebanyak 9 hari dalam 1 bulan. Bayangkan banyak sekali ya. Kemudian jumlah hari libur dalam 1 tahun sebanyak 107 hari. Ya, dan juga peserta tersebut ya mendapatkan hak cuti juga. Ya, sama seperti para karyawan yang ada di Indonesia juga mendapatkan hak cuti. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, untuk kondisi care workers ini sendiri karena menggunakan visa kerja, maka peserta tersebut karena mendapatkan hak cuti juga bisa boleh izin pulang ke Indonesia misalnya pada setahun sekali lah ya istilahnya, itu boleh. Nanti tinggal tergantung dari kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya adik-adik ya. Oke, nah selanjutnya di sini untuk penghasilan ya, penghasilan tadi yang 22 juta itu ya, maka di sini juga akan ada tambahannya lagi nih benefit-benefitnya apa aja sih selain dari gaji tersebut ya. Nah, untuk gajinya itu kan tadi sudah disebutkan ya 22 juta per bulan atau 1.100 yen per jam karena di Jepang itu dia sistemnya itu hitungannya per jam ya, tinggal dikalikan saja nanti. Nah, kemudian untuk tunjangan fasilitas, jadi para peserta tersebut atau para pekerja tersebut nanti akan diberikan tempat tinggal apartemen. Jadi bukan mencari sendiri ya. Jadi ketika nanti sudah berangkat ke Jepang, jadi sudah disiapkan apartemen atau tempat tinggal untuk tinggal. Jadi para peserta tersebut tidak perlu khawatir harus cari-cari lagi tempat tinggal. Tidak, itu sudah disiapkan. Ketika kalian nanti sudah di Jepang, lu udah tinggal masuk aja. Ya. Nah, kemudian untuk juga ini kenaikan gaji setiap satu tahun itu nanti ada kenaikan gaji juga. Semakin bagus kinerja kalian maka kenaikannya akan semakin besar. Ya, itu juga tergantung dari kinerja dari personal masing-masing ya, dari tiap orang masing-masing. Kemudian juga tidak perlu khawatir nih di Jepang pun nanti adik-adik ya juga ketika misalnya sakit ya kita tidak minta ya, tapi dalam waktu yang memang cukup lama di Jepang, kalau misalnya nanti adik-adik sakit, tidak perlu khawatir karena nanti ada asuransi kesehatan juga yang bisa digunakan di sana. Jadi tidak perlu khawatir ya. Takutnya di sini kan mungkin para orang tua yang memang ingin melepas anaknya itu khawatir nanti kalau anak saya sakit bagaimana, siapa yang urus, seperti itu nggak perlu khawatir karena nanti dari pihak kantor atau perusahaan ketika sakit pasti kita akan langsung dibawa ke rumah sakit dan akan langsung diurus di sana. Seperti itu ya, karena ada asuransi kesehatan. Ketika nanti tiba di Jepang, itu langsung dibuatkan rekening Jepang, kemudian juga asuransi kesehatan dan juga asuransi kayak seperti ketenaga kerjaan yang nanti bisa dicairkan ketika pulang ke Indonesia. Seperti itu. Dan juga di sini untuk lemburannya juga ada nih ya, untuk care worker atau caregiver ini ya. Ya, lemburannya itu kurang lebih per bulan 6 juta. Bayangin, 22 juta ditambah 6 juta berapa adik-adik? Ya, angka yang cukup besar. Belum lagi ditambah dengan tadi ya, yang shift malam. Shift malamnya itu rata-rata itu 1 mang atau 1 juta. Setiap dapat 1 kali shift malam. Bayangkan, kalau dapat 3 aja udah berapa itu? Ya. 28 dapat 2 aja udah genap 30 ya, 30 juta. Jadi besar sekali ya adik-adik ya. Oke, nah selanjutnya juga bukan hanya dapat lemburan nih, dapat bonus juga. Nah bonusnya itu setahun bisa 2-3 kali adik-adik ya. Setahun 2-3 kali dan setiap 1 kali dapat bonus itu
dapatnya 22 juta, bayangin, satu kali dapat bonus. Ini ibaratnya uang yang kita tutup mata, nggak perlu nabung. Dapat aja tiba-tiba gitu kan. Satu kali bonusnya 22 juta, bayangin. Kalau sampai 3 kali berapa? Ini yang kepingin gurunya ini, Pak. Jadi dapat ini sama kayak PNS itu, Pak ya. Iya. Ke-13. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi memang 3 kali berarti 66 juta itu di luar dari tabungan ya. Tabungan beda lagi nanti kan. Ya ini hanya uang tutup mata lah istilahnya ya. Dalam 1 tahun. Ini juga bonus biasanya mengikuti kinerja ya. Semakin bagus kinerja kita, semakin tinggi bonusnya. Seperti itu ya. Jadi adik-adik kalian harus lebih semangat lagi ya mendengar ini ya. Karena pada dasarnya memang semua teman-teman semua yang ingin bekerja ke Jepang, kalau ditanya alasannya apa? Ingin mencari uang, pasti ya. Tapi maksudnya mencari uang tuh juga harus tahu di sana tuh berapa gajinya, apa aja yang didapat, fasilitasnya seperti apa. Nah itu harus tahu. Kenapa? Ketika kalian sudah tahu dari awal, maka itu juga akan menjadi penyemangat buat kalian. Jadi kalian ketika mau mengikuti program ini pun tidak ragu-ragu lagi, sudah siap gitu ya. Oh ya, sudah tahu di sana seperti apa gambarannya. Seperti itu ya. Ya, nah tadi kita sudah berbicara mengenai benefit ya serta gaji dan penghasilan. Nah sekarang kita bertanya, mungkin ada yang bertanya di sini ya adik-adik atau semua teman-teman ada yang bertanya mengenai biaya apa aja sih nanti yang akan dikeluarkan di sana. Nah biaya hidupnya jangan-jangan biaya hidup di Jepang juga mahal-mahal lagi kan? Kalau gitu sama aja dong. Nah jadi gini ya, yang pertama tempat tinggal dan listrik. Nah untuk kita ya para peserta. Ya, untuk tempat tinggal biasanya nanti para peserta itu dapat subsidi juga dari perusahaan. Jadi nggak bayar full. Artinya si peserta itu dapat subsidi juga dari perusahaan. Bisa setengah-setengah, bisa berapa nanti tergantung dari perusahaannya. Bantuannya ya. Artinya tidak membayar sepenuhnya. Nah, untuk tempat tinggal ini sama juga seperti kita di Indonesia. Ya, artinya dalam satu apartemen semakin banyak orangnya, semakin kecil bayarnya. Karena kenapa bayarnya? Patungan ya, jadi bayarnya PT-PT ya bisa dibilang patungan antara teman yang satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Dan juga ini kan karena tinggal bersama ya nanti listrik tempat tinggal, nah itu seperti tadi semakin banyak orangnya semakin murah. Kemudian untuk biaya makan, nah biaya makan juga ya semakin kalian sering masak sendiri ya artinya itu juga biaya makannya kan semakin murah ketimbang kalian makan di luar terus. Ya, sama juga ya seperti kita juga di sini ya di Indonesia, kalau kita jajan terus makannya di luar, nggak pernah masak pasti besar. Tapi kalau kita bisa masak, itu insya Allah biayanya akan semakin kecil ya, biaya pengeluarannya. Oke, nah ini ya sudah tertera ya di sini ya 2 juta. Tapi tidak menutup kemungkinan ini pun bisa lebih kecil lagi, karena kan biaya makan sendiri. Karena kebetulan Sensei juga kan ex Kensu ya, ex Jepang, yang memang sudah pernah tinggal di Jepang juga selama 3 tahun. Untuk biaya makan nih, dengan biaya makan segini untuk sendiri ya, teman-teman semuanya, ini tuh sudah masuk 4 sehat 5 sempurna loh. Artinya bukan makan telur saja, bukan makan Indomie saja. Jadi ini tuh udah dapat buah, artinya sudah bisa beli susu, sudah bisa beli ikan, daging, ayam, sayur, ya. Sudah lengkap lah pokoknya ya. Jadi bukannya ngirit ya, ini segini bukannya irit, tapi memang sudah masuk 4 sehat 5 sempurna. Jadi cerita sedikit ya, juga Sensei juga dulu belanjanya kan atau belanja setiap untuk kebutuhan hari-hari itu biasanya seminggu sekali. Nah itu kurang lebih memang segini, dan itu udah benar-benar 4 sehat 5 sempurna lah. Artinya pasti dijamin adik-adik yang bekerja ke Jepang itu nggak ada yang kurus deh, pasti gemuk di sana. karena bisa ya bisa beli apa aja yang dia mau ya untuk makanan dan segala macamnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya juga di sana ada biaya internet juga ya. Nah untuk biaya internet juga di sini kan biasanya kalau di apartemen itu menggunakan wifi. Nah wifi-nya itu juga sama, semakin banyak orangnya ya kan semakin kecil biaya pembayarannya karena nanti patungan seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya ada asuransi. Nah asuransi ini yaitu
Ya, asuransi kalau kita di Indonesia seperti Jam Sostek ya atau BPJS Ketenagakerjaan yang bisa nanti dicairkan setelah pulang ke Indonesia. Sekedar informasi saja, waktu saya itu selama 3 tahun di sana itu pulang kurang lebih bawa 60 sampai 70 juta. Itu uang juga, uang bisa dibilang kita yang memang bukan nabung ya, jatuhnya memang pokoknya setelah 3 tahun, ya itulah nanti yang akan kita dapat di luar dari tabungan pribadi ya. Tabungan pribadi beda lagi. Nah, jadi kurang lebih tadi dari ada tabungan, kemudian juga ada asuransi ini ya bisa dicairkan. Belum lagi tadi ada bonus ya, itu pulang bisa bawa uang berapa ratus juta bisa dibilang. Besar sekali ya untuk adik-adik sekalian ya. Seperti itu ya untuk biaya hidup di Jepang atau pengeluarannya. Jadi tetap masih sebanding. Kalau saya itu dulu di Jepang bisa dibilang dalam 1 bulan itu bisa simpan atau bisa nabung 10 juta itu dapat. 10 sampai 12 itu bisa. Ya. Itu tergantung ya, semakin banyak lemburan ya pasti semakin besar lagi. Ya, untuk tabungannya. Ya. Kemudian di sini sekarang kita tadi sudah berbicara mengenai persyaratan dan juga tentang biaya hidup ya, benefit-benefit juga di Jepang seperti apa tadi yang didapat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses alurnya. Seperti apa sih untuk alur dari SSW ini atau visa kerja tersebut? Ya, yang pertama ya yaitu pelatihan bahasa Jepang. Ini berlaku untuk mereka yang memang belum pernah belajar bahasa Jepang atau belum memiliki kemampuan bahasa Jepang. Jadi mereka harus masuk pelatihan dulu. Tadi sudah dijelaskan di awal, masuk pelatihannya itu selama 7 bulan, 6 bulan untuk bahasa Jepang, 1 bulan untuk skill keperawatan. Yang kedua, setelah mereka sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang, maka peserta tersebut harus mengikuti ujiannya dulu, ujian sertifikasinya dulu, yaitu sertifikasi bahasa Jepang. Ada JLPT sama JFT Basic, terserah mau pilih yang mana salah satu. Ya. Setelah lulus, maka peserta tersebut harus memiliki atau mengikuti lagi ujian ini ya, untuk peserta yang memang belum pernah mengikuti pelatihan skill, maka dia harus mengikuti pelatihan skill dulu yang tadi selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, maka peserta tersebut harus mengikuti ujian kemampuan kompetensi ya, atau ujian skill kompetensi keperawatan yang tadi, yang versi bahasa Indonesia maupun yang versi bahasa Jepang. Jadi setelah pelatihan 1 bulan, dia wajib mengikuti ujian sertifikasi skillnya. Nah, setelah lulus, maka para peserta tersebut mengikuti wawancara dengan user Jepang. Artinya, wawancara ini baru bisa diikutkan setelah para peserta sudah mempunyai 2 syarat tersebut, JFT Basic dan juga sertifikat skill. Ya. Nah, setelah terpilih peserta tersebut maka diminta untuk membuat paspor identitas untuk keluar negeri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah membuat paspor sudah selesai, maka pengurusan dokumen, semua dokumen ya nanti akan dikirimkan ke imigrasi Jepang. Nah, setelah itu, setelah dikirim ke Jepang, maka nanti akan terbitlah atau keluarlah COE yang tadi sudah Sensei sampaikan, yaitu sertifikat layak izin tinggal di Jepang ya. Kemudian juga ketika itu sudah keluar, maka peserta tersebut langsung diminta untuk membuat KTKLN ya. KTKLN itu kartu tanda kerja luar negeri ya. Nah, kemudian untuk pembuatan KTKLN ini digunakan juga bersamaan dengan COE untuk pembuatan visa ya, dibawa untuk membuat visa. Nah, setelah visa jadi, maka karena sekarang lagi musim pandemi seperti ini, maka sebelum berangkat peserta tersebut diwajibkan untuk mengikuti PCR atau tes swab ya, agar dipastikan bahwa peserta tersebut memang sehat ya, tidak teridentifikasi dengan virus COVID. Dan setelah itu berangkat. Itu ya alurnya. Ya. Kemudian di sini, nah, setelah sudah tahu nih alurnya seperti apa, sudah ada gambaran dong, berarti ya, seperti apa sih sistemnya tadi. Nah, sekarang biaya-biayanya apa aja sih yang dibutuhkan dalam proses ini? Nah, yang pertama di sini tadi ujian kemampuan bahasa Jepang, ya.
biayanya 400.000, tes ujian skill bidang keahlian 264.000, medical check up 1.200.000, tes web PCR 1.500.000, pembuatan paspor 350.000, pembuatan BPJS Ketenagakerjaan atau KTKLN 818.000, pembuatan visa 668.000, dan untuk tiket pesawat dari Indonesia ke Jepang itu ditanggung oleh Vital Corporation. Jadi dibantu ya, yang biaya besarnya yang 10 juta. Seperti itu. Berarti ya, tiketnya ini Pak ya, gratis. Ya, tiketnya gratis karena sudah ditanggung oleh Vital Corporation, oleh perusahaan kami yang ada di Jepang. Jadi total biaya mandiri yang diperlukan untuk para peserta tersebut yaitu 5.200.000 untuk tes seperti ini ya. Ini sudah dirinci biayanya. Nah, tapi untuk para peserta yang memang kondisi ekonominya benar-benar sangat minim sekali, nah itu kami juga ada program kemitraan. Program kemitraan yaitu program dana talangan yang diberikan kepada para peserta yang memang ekonominya menengah ke bawah, kemudian juga nanti diberikan pinjaman untuk proses ini dan nanti boleh dicicil atau dikembalikan setelah para peserta tersebut sudah bekerja di Jepang, seperti itu. Jadi sangat membantu sekali ya buat peserta yang memang ingin sekali ke Jepang tapi tidak ada biaya. Nah itu nanti bisa dibantu. Tapi tentunya juga dalam pembiayaan tersebut akan ada tesnya terlebih dahulu ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita tadi sudah banyak ya berbicara mengenai prosesnya, alurnya, kemudian biayanya. Nah, sekarang di sini mungkin adik-adik juga walaupun tadi sudah disampaikan ya di awal mengenai tugas-tugasnya yang dikerjakan apa saja untuk bekerja di Jepang. Nah, sekarang kita nonton lagi video biar fresh lagi nih teman-teman semuanya gambaran mengenai pekerjaan di Jepang seperti apa. Ya. Oke, simak baik-baik ya adik-adik ya.
ya tadi gambaran atau situasi panti jompo yang ada di Jepang ya. Dan sekarang ini untuk pengerjaannya ada lagi ya, satu lagi kita simak ya. Ya. 介護の仕事は高齢や障害により日常生活で困っている人の状況に応じ、デイサービス、特別養護老人ホームといった福祉施設などで身の回りのお世話をしたり身体的な介助を行う仕事です。ある施設で働く介護スタッフの1日の主な仕事内容をスケジュールに合わせて解説していきます。まずは申し送り、そしてベッドメイキングが始まります。日々のベッドメイキングは清潔で寝心地の良いベッドを作ることで感染や転倒予防だけでなく利用者さんの安眠・回復意欲につなげていくことが大切です。続いて朝食を済ませた利用者さんの口腔ケアです。口腔ケアは大きく分けて口の中を清掃するケア、機能訓練を目的とするケアがあり、誤嚥性肺炎や口の中の乾燥を予防しています。口の中は非常にデリケートなので、ケアの前には利用者さんとの意思疎通を図ることが重要です。無理をせず、まずは気持ちよさなどを感じてもらうことから始めます。次は施設内のお風呂場へ移動し、入浴のケアです。入浴は体を清潔にするだけでなく、血行を良くし筋肉をほぐすことによって心身ともにリラックスすることができます。利用者さんの体を冷やさないようにこまめに気を配りながら安心してもらえるよう声掛けをしながらケアを行います。お風呂が苦手だったり嫌いな利用者の方もいて、声掛けをしたりとか人によって違いますけれども工夫してます。昼食の時間です。食事を楽しみにしている利用者さんの食事介助を行います。食事は病気の予防、回復する力をつける上で欠かせません。食べるという行動はいろいろな身体機能を刺激し活性化することができます。口から食べることで食べる意欲や楽しみが得られ、利用者さんの健康改善と維持につながります。それぞれの噛む速度、飲み込む力に合ったケアを行います。衣食住っていうのはとても大事なことで、そのうちの食事っていうのも生きがいだったり人間らしく入れるっていうとても大事な部分だと思うので、そこのお手伝いをさせていただくっていうことはやはり重要なことだと思います。それではトイレに移動して排泄のお手伝いをします。排泄は自立した日常生活を送る上で不可欠なことです。利用者さんの状態に合わせて排泄のサポートを行います。続いてはレクリエーションの時間です。レクリエーションの主な目的は利用者さんの体や脳を適度に動かすことで身体機能の活性化を図るとともにコミュニケーションを通じて生きがいを創出することです。スタッフ間で協力し合い、声を掛け合いながら利用者さんの状態に合わせて無理なく楽しく取り組めるよう心がけましょう。介護の現場っていうのはコミュニケーションを取ることが何よりも大事だと思っていますので、そこで信頼関係がしっかりと取れて、今まで言ってもらえなかった人にありがとうって言ってもらえると嬉しくもなり、それがやりがいにもなります。利用者さんの笑顔やありがとう、そういった言葉をいただけるように介護スタッフは一人一人と向き合いながら日々働いています。決して楽な仕事ではありませんが、
未経験からでも挑戦でき、やりがいにあふれる現場です。スタッフサービスメディカル。Ya, warimashita. Oke, sudah selesai. Ya, itu tadi ya gambaran mengenai pekerjaan atau kondisi pekerjaan yang ada di Jepang. Ya, oke. Sekarang sudah selesai. Artinya, saya stop dulu. Oke, terima kasih ya, Sensei Irwan. Oke, sangat menarik sekali ya. Kalau saya lihat dari salary kemudian kompetensinya hanya 9. Ya, jadi betul. kalau di kita itu asisten perawatan ada 18 kompetensi. Ya. Ini 9, sangat menarik sekali. Ya, kemudian Pak, yang bikin menarik lagi liburnya. Sensei. Jadi ya. 1 bulan ada 9 libur ya. 9 hari ya, banyak ada sekali. cutinya lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak, sekarang memasuki tanya jawab. Mungkin terlebih dahulu dari Bapak Ibu mungkin ya, yang ingin bertanya, nanti kesempatan selanjutnya dari anak-anak. Silakan dari Bapak Ibu, saya buka 2 atau 3 pertanyaan, atau 2 saja dulu ya. Nanti ya, biar kesempatan yang banyak dari anak-anak. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Mungkin dari Bapak Ibu minat juga. Batas usia mungkin. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Eras yang mau berangkat ke sana. Itu kalau secara umur maksimal umur berapa nggih Pak Irwan? Kan ini kebetulan banyak Bapak Ibu guru kita kan masih muda, barangkali pindah halauan pengen berangkat ke Jepang. Ya, oke, baik. Langsung dijawab nih Pak. Boleh Pak, langsung dijawab aja. Ya, oke. Baik, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk batas usia dari untuk tenaga caregiver atau care worker ini sendiri minimal 18 tahun, untuk batas usianya maksimal 35 tahun ya Pak ya. Seperti itu. Kalau saya ini nggak masuk Pak. Seperti itu ya Pak ya. Bapak Ibu gurunya masih bisa. Bagaimana? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, atau Bu Eni atau Bu Vivi, silakan. Yang masih muda ini yang belum menikah nih. Silakan Bapak Ibu. Di sini sinyalnya putus-putus. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya lempar ke adik-adik. Baik, adik-adik sekalian, anak-anakku ya, silakan yang mau bertanya, mulai dari tadi ya, luar biasa yang dijelaskan sama Sensei Irwan. Silakan kalau belum ngerti, silakan bertanya. Mungkin Mbak Melati atau yang lain, silakan. Mumpung ada Sensei Irwan ini. Kak, apakah sertifikat dari Jepang bisa berlaku di namanya siapa ini dulu? Pulang. Sebentar, namanya siapa, sebutkan. Halo? Oke, siapa tadi? Mbak siapa namanya? Ke Berlian Wanda. Mbak Berlian, silakan Mbak Berlian.
Coba di on kan kameranya Mbak Berlian, biar kita ketahuan, biar tahu Mbak Berlian. Sepertinya masih banyak yang malu-malu nih Pak. Oke, kita lewati ya Pak Berlian ya. Silakan yang lainnya yang mungkin mau bertanya masih bingung. Pak, boleh pulang nggak? Tadi sudah banyak cutinya. Oh iya. Oh, ini ada yang malu-malu, Sensei. Jadi ini ada pertanyaan dari chat. Sensei, saya mau tanya apakah biaya pemberangkatan ke Jepang itu hanya 5 juta atau gimana? Ya. Ini dari Prigel. Ya. Jadi pertanyaannya, pemberangkatan ke Jepang itu hanya 5 juta atau sekian atau berapa? Ya. Sensei. Baik. Jadi tadi ya sudah dijelaskan juga ya di PowerPoint sebelumnya ya, untuk biaya keberangkatan tadi ada 5.200.000 ya. Kalau memang ditambah sama biaya tiket pesawat ya, itu jadi 15.200.000. Tapi karena tiket pesawat itu sudah ditanggung atau di-cover oleh perusahaan kami yang ada di Jepang, yaitu Vital Corporation, jadi fasilitas tersebut untuk pemberangkatan saja memang tadi biayanya sebesar 5.200.000. Nah, tapi itu untuk peserta yang memang sudah selesai atau sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang. Ya, jadi setelah mereka sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang, sudah melakukan pelatihan bahasa Jepang, nah mereka memang tinggal mengikuti ujian-ujiannya saja. Makanya biayanya 5 juta. Seperti itu. Ya. Kalau ini, Sensei, kalau pelatihannya, kira-kira mungkin ada bantuan seperti dana talangan seperti tadi, Sensei? Ya, baik. Jadi kalau untuk biaya pelatihan bahasa Jepang itu sendiri, tadi kan ada 7 bulan ya totalnya ya, dari pelatihan bahasa Jepang 6 bulan ditambah biaya pelatihan skill 1 bulan. Nah, jadi biaya itu terbagi menjadi 2 sebenarnya. Yang pertama, kalau yang tadi ditampilkan itu adalah biaya pemberangkatan atau biaya pra pemberangkatan sebelum pemberangkatan. Ya, jadi mereka yang memang sudah memiliki sertifikat, jadi biayanya tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk mereka yang memang dari nol belum ada basic bahasa Jepang, artinya mereka harus masuk pelatihan selama 7 bulan tadi. Yang pertama untuk biayanya, untuk pelatihan biaya bahasa Jepang dibagi menjadi 2. Ada pelatihan secara online dan satu lagi secara offline. Untuk pelatihan bahasa Jepang via online itu waktunya 4 bulan. Ya, waktunya 4 bulan dengan estimasi biaya 4.600.000. Nah, itu nanti peserta tersebut akan diberikan buku panduan juga di dalam belajar selama 4 bulan tersebut. Ya. Kemudian setelah 4 bulan selesai belajar secara online, maka peserta tersebut nanti akan mengikuti pembelajaran yang tahap kedua, yaitu pembelajaran offline, yaitu 2 bulan ya, untuk persiapan menghadapi ujian. Seperti itu, ujian bahasa Jepang. Nah, untuk biayanya di sini untuk biaya offline-nya itu sebesar 7.900.000. Kenapa? Karena nanti peserta tersebut itu akan tinggal di asrama, kemudian dapat makan dan juga dapat seragam dari LPK Koba itu sendiri. Nah, setelah pelatihan bahasa Jepang sudah selesai genap 6 bulan, maka peserta tersebut juga wajib mengikuti pelatihan 1 bulan, yaitu pelatihan skill. Ya, yang tadi ya ada workshopnya juga, praktek ya. Nah, di situ nanti peserta tersebut juga akan diberikan pelatihan baik secara teori maupun secara praktek dan juga tinggal di asrama juga.
diberikan makan, dapat asrama, dan juga dapat buku untuk perawatannya. Nah, itu untuk biayanya selama 1 bulan 3.800.000. Nah, biaya-biaya ini nanti juga yang akan bisa dibantu atau mengikuti program kemitraan yang tadi oleh Koba Mirai Japan ini sendiri. Ya. Tapi itu pun juga nanti akan dibantu melalui tahap proses seleksi dulu yang sangat ketat. Artinya memang kita akan menseleksi para peserta yang memang benar-benar sungguh-sungguh dan memang ingin bekerja ke Jepang. Seperti itu. Nah, untuk total biayanya, kalau dari pembelajaran online 4 bulan, terus offline tadi, kemudian juga pembelajaran skill, maka di total dari ketiga pembelajaran itu atau pelatihan itu sebesar 16.300.000. Seperti itu. Makanya jadi sebenarnya Pak, untuk para peserta kan ada sekolah-sekolah yang memang mereka sudah ada pelajaran bahasa Jepang dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 mereka sudah ada pelajaran bahasa Jepang, maka sebenarnya itu sangat bagus sekali. Artinya ketika mereka sudah lulus sekolah kelas 12, artinya mereka sudah ada bekal untuk pelajaran bahasa Jepangnya dan mereka tinggal ikut ujiannya saja. Seperti itu. Ya, ikut ujiannya saja, artinya biayanya pun akan semakin kecil nanti. Tapi tidak perlu khawatir, biaya ini pun nanti baru akan dibayarkan atau dikembalikan setelah para peserta tersebut sudah berangkat ke Jepang, artinya sudah bekerja di Jepang. Itu bisa dicicil. Ini juga masukan ya untuk waka kurikulum. Iya Pak. Jadi kalau bisa nih kita adakan bahasa Jepang mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Betul jadi, Pak. Bisa biayanya betul hanya Pak. 5 juta tadi. Betul. Ya, jadi memang kebetulan kan memang saat ini juga sudah mulai banyak ya sekolah-sekolah yang memang menerapkan atau menambahkan kurikulum bahasa Jepang di sekolah-sekolah tersebut, apalagi yang SMK ya, kejuruan. Itu biasanya memang sudah diterapkan dari kelas 1. Tujuannya adalah ketika mereka sudah selesai, kita bisa langsung serap untuk bekerja ke Jepang. Jadi tidak perlu masuk pelatihan lagi 6 bulan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Sensei. Ini ya, ada baik, satu Pak. pertanyaan lagi dari Berlian Wanda. Ya. Tadi sinyalnya hilang. Saya mau tanya, kalau masa kontrak sudah habis dan kembali ke Indonesia, apakah sertifikat itu berlaku jika melamar kerja di Indonesia? Ya. Seperti itu, Sensei. Ya, sangat berlaku, Pak. Karena biasanya para tenaga kerja medis yang sudah bekerja di luar ketika bekerja ke Indonesia itu sangat-sangat dihargai sekali. Apalagi Jepang ya, negara Jepang, siapa sih Pak yang nggak kenal negara Jepang, negara yang maju, negara yang terkenal kedisiplinannya. Ya, pasti ketika kita pulang dari sana ditanya pernah bekerja ke Jepang, pasti orang akan excited sekali sama kita. Kenapa? Saya merasakan sendiri ketika saya pulang dari Jepang bekerja ke Indonesia, mereka tuh benar-benar sangat sungkan sekali gitu sama kita yang alumni Jepang, seperti itu. Wih, di buang sampah mau gak sih? Boleh dicari. Ya. Ada lagi, Pak? Pak, sih saya mungkin mau ada tanya. lagi dari, oh iya silakan Mbak Melati. Ya. Silakan. Ini yang bekerja di Jepang ini tanda tangan kontrak apa tidak, Pak? Ya, pasti ada tanda tangan kontrak. Itu berapa tahun? Nah, untuk visa kerja itu kontraknya 5 tahun. 5 tahun. Tapi tadi yang seperti Sensei bilang, karena ini visa kerja dan kalian mendapatkan hak cuti, maka kalian boleh izin pulang ke Indonesia misalnya setahun sekali, itu nggak apa-apa, boleh. Artinya seperti kayak momen-momen tertentu seperti lebaran, misalnya mau pulang, izin nggak masalah. Selama perusahaannya memang mengizinkan itu nggak masalah, boleh. Karena kalian kan ada hak cuti, kalau nggak dipakai justru malah sayang kan? Seperti itu ya, jadi nggak perlu khawatir ya yang ingin bekerja ke Jepang ya adik-adik ya. Mungkin baik, terima kasih. Ya.
beri satu kesempatan lagi untuk adik-adik yang mau bertanya ya, karena ini waktunya mau habis. Ya. Oke. Silakan adik-adik yang mau bertanya, kesempatan ini sangat luar biasa. Silakan. Saya mau bertanya, Neki Merdiana Royana. Iya, silakan Mbak Neki. Saya masih 17 tahun. Bulan November, apakah bisa ikut? Bulan November 2021 ini, 17 tahun. 2020 kemarin. Oh ya, berarti ini masih 17 tahun. Untuk Mbak Negi saat ini posisinya masih sekolah atau sudah lulus? Masih sekolah. Nah, kalau masih sekolah, selesaikan dulu pendidikannya dulu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru bisa mengikuti program ini. Seperti itu. Kelas 3 ini, Pak. Iya, kelas 3 ini kan masih berlanjut kan sampai bulan April ya atau Maret lulusnya? April. Ya, April lah, sekitar April ya. Berarti luluskan dulu pendidikannya, setelah selesai baru nanti bisa bergabung sama kami. Walaupun usianya 17, tidak apa ya, tapi nanti kan juga prosesnya masih lama kan? Iya. Seperti itu. Ya, prosesnya kan nanti harus belajar juga 7 bulan lagi, kemudian menunggu COE-nya 3 bulan lagi, 10 bulan ya setahun lah ya, baru bisa di tahun depan lah baru bisa berangkat seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Sensei Irwan. Dari tadi nih ada satu yang belum disampaikan Sensei. Ya. Gimana sih caranya kita mendaftar ke Koba Mirai? Kemudian di bulan apa? Sepertinya saya perhatikan belum ada. Ya, oke, baik. Nah, untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin mendaftar atau bergabung dengan LPK kami, Koba Mirai ya, kalian bisa kunjungi website kami ya di www.koba.co.id www.koba.co.id. Nah, di situ nanti ada untuk registrasi pendaftaran. Seperti itu bisa di situ, atau bisa juga nanti langsung kontak ke Sensei sendiri. Tadi kalau kalian perhatikan di PowerPoint yang terakhir ada kontak person Sensei di situ. Cuman mungkin kalian nggak foto atau nggak catat. Kalian bisa catat ya untuk bertanya-tanya lebih detailnya lagi. Boleh dicatat di nomor handphone Sensei di yang ada WhatsApp-nya di 083 80 744 8980. Sekali lagi 083 80 744 8980. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin diskusi dulu dengan keluarga, dengan orang tua. Kalian boleh diskusi dulu dengan orang tua bagaimana menurut orang tua jika kalian ingin bekerja ke Jepang. Nah, itu perlu didiskusikan dulu. Nanti kalau memang sudah ada hasilnya atau orang tua ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh atau bisa menghubungi ke Sensei. Tapi untuk sementara ini bagusnya apa kalau ada teman-teman yang ingin mendaftar mungkin didata dulu ya dengan Pak Hapsi seperti itu ya Pak ya. Siap, nanti bisa saya data dulu. Ya, didata dulu. Nanti kalau yang memang sudah ada datanya sudah lengkap, baru nanti bisa kontak ke saya lagi Pak. Ini bagaimana nih? Apa namanya Sensei? Udah ada pesertanya sekian. Kira-kira kapan bisa diproses seperti itu? Tapi memang sekali lagi ya, Sensei akan proses yang memang sudah selesai pembelajarannya. Nah, buat yang sekarang kelas 3 ingin mendaftar tidak apa-apa, itu akan Sensei save nanti datanya sampai nanti kalian lulus. Setelah kalian lulus mau ikut ya, kami welcome sekali seperti itu. Ya, Pak ya. Oke, terima kasih Sensei Irwan. Ya. Baik. Karena waktunya ini terbatas, untuk penghujung acara yaitu penutup, saya selaku moderator pemandu jalannya acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Sensei Irwan, terlebih kepada PT Koba Mirai dan Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya banggakan. Semoga kegiatan ini berkelanjutan Sensei.
Jadi tidak terputus hanya di sini sampai anak kita ada Berangkat, di Jepang. Syukur-syukur ibu gurunya juga ke Jepang. Siap, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup acara ini dengan membacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bareng, silakan di on kan kameranya anak-anak. Silakan di on kan. Mas Rizal. Sudah Mas Rizal? Sudah? Mas Rizal?